permasalahan kekerasan dalam senioritas di lingkungan pendidikan. Selamat menyaksikan! Senioritas yang seharusnya menjadi sarana untuk membangun rasa hormat dan tanggung jawab sering sekali disalahartikan sehingga berujung pada tindakan kekerasan. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban saja, melainkan juga menimbulkan dampak yang negatif yang begitu luas bagi lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Sekarang kita akan masuk ke dalam 4 poin utama yang menjadi identifikasi masalah dari kekerasan dalam senioritas di lingkungan pendidikan. Poin yang pertama yaitu masih maraknya kekerasan dalam senioritas di lingkungan pendidikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lohi dan Pribadi pada tahun 2021, sebanyak 84% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami atau bahkan menyaksikan tindakan kekerasan dalam bentuk senioritas. Contoh kasus nyata yang sering terjadi yaitu adanya praktik perkenalan yang dilakukan oleh senior kepada junior dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Contoh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior ini yaitu seperti dipukul, dicaci maki, atau bahkan dipaksa melakukan hal-hal yang dapat merendahkan martabat seseorang. Berdasarkan insiden tersebut, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam senioritas masih sangat sering terjadi dan memerlukan perhatian serius dan khusus dari pihak sekolah. Poin yang kedua yaitu kesalahpahaman tentang senioritas. Senioritas merupakan sistem hierarki sosial yang bertujuan untuk membangun rasa hormat dan tanggung jawab antar anggota komunitas. Namun, persepsi ini sering sekali disalahartikan menjadikan senioritas sebagai alasan untuk melakukan tindakan kekerasan. Misalnya, ketika senior berpikir bahwa mereka berhak untuk mengontrol dan mengatur perilaku junior tanpa batas, sehingga mengabaikan hak-hak dasar junior. Kesalahpahaman ini dapat menyebabkan sikap dominan dan otoriter dari senior yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi korban dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Poin yang ketiga yaitu kurangnya kontrol sosial dari 3 lingkungan pendidikan. 3 lingkungan pendidikan ini meliputi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Peran keluarga sangat penting dalam mendidik anak agar memiliki nilai-nilai moral yang baik dan dapat menghargai hak-hak orang lain. Namun, sering sekali keluarga kurang memperhatikan perkembangan anak di sekolah dan tidak memberikan bimbingan yang tepat. Sementara itu, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Sayangnya, banyak sekolah yang belum memiliki regulasi yang jelas dan efektif untuk mencegah kekerasan dalam senioritas. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengawasi dan melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan yang belum optimal dalam menanamkan nilai-nilai moral. Kurangnya pendidikan moral dapat memperburuk situasi kekerasan dalam senioritas. Tanpa pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai moral, siswa cenderung lebih mudah terpengaruh oleh norma budaya sekolah yang negatif dan melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sebagai contoh, jika siswa tidak diajarkan untuk menghargai hak-hak orang lain dan bersikap toleran, maka mereka akan cenderung lebih mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap junior. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memperkuat kurikulum pendidikan moral dan memberikan pembelajaran yang relevan dan efektif bagi siswa.
Dengan kita memahami 4 poin utama dari identifikasi masalah mengenai kekerasan dalam senioritas di lingkungan pendidikan, nantinya kita akan mengetahui penyebab dari kekerasan dalam senioritas yang terjadi di lingkungan pendidikan, kemudian dampak apa yang akan terjadi pada korban yang mengalami kekerasan dalam senioritas di lingkungan pendidikan, dan nantinya juga kita akan mencari bagaimana sih solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, untuk penjelasan mengenai penyebab, dampak, dan juga solusi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait penyebab kekerasan senioritas di sekolah. Nah, ada 5 penyebab sering terjadinya kekerasan dalam senioritas di sekolah. Yang pertama itu ada hierarki sosial, di mana banyak sekolah masih banyak sekolah terdapat hierarki yang jelas atau terdapat kesenjangan yang jelas antara antara senioritas dan juga junioritas, atau antara kakak kelas dan juga adik kelas, di mana kadang senioritas atau kakak kelas ini sering merasa memiliki kekuasaan yang bebas terhadap adik kelasnya. Nah, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi untuk lingkungan sekolah saat ini juga. Kemudian yang kedua ada norma budaya sekolah. Nah, masih banyak juga beberapa sekolah yang memiliki norma kekerasan senioritas ini, di mana kekerasan senioritas atau intimidasi terhadap adik kelas menjadi hal yang normal atau hal yang biasa saja. Contohnya ketika adanya ospek sekolah atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jika sekolah atau komunitas tidak menentang perilaku tersebut atau tidak menentang secara tegas perilaku hal tersebut, maka kekerasan senioritas ini akan terus terjadi di dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga ada pengaruh teman sebaya, di mana nih siswa ini atau teman-teman sebaya sering merasa kali terpengaruh oleh teman-temannya, di mana ada beberapa kasus juga tindakan kekerasan dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau untuk meningkatkan status sosial antara pertemanannya. Kemudian yang keempat itu ada model perilaku. Nah, seringkali siswa yang melihat atau mengalami kekerasan di rumah dan juga di lingkungan lainnya mungkin meniru perilaku tersebut dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Seharusnya bisa juga menjaga perilaku ataupun memilih pertemanan dan lingkungan yang baik, bahkan lingkungan keluarga sendiri. Kemudian yang kelima ada miskomunikasi dan kurangnya keterampilan sosial. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki keterampilan sosial yang baik dan juga perilaku untuk berinteraksi dengan baik. Namun ini dapat menyebabkan siswa tersebut merasa frustasi karena dirinya merasa kurang dalam berkomunikasi antar temannya, antar kakak kelasnya, sehingga merasa terintimidasi dan juga frustasi yang berlebih. Mungkin itu saja dari saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak senioritas terhadap korban. Nah, dampak ini tuh terbagi menjadi dua, ada dampak secara mental dan juga dampak secara fisik. Kita bahas dampak yang secara mental terlebih dahulu. Dampak secara mental itu yang pertama, tidak percaya diri. Senioritas yang diwarnai dengan intimidasi atau perundungan dapat membuat siswa junior merasa rendah diri dan tidak berharga. Mereka menjadi ragu akan kemampuan diri sendiri dan juga cenderung takut untuk berbicara atau mengekspresikan pendapat. Nah, contohnya itu seperti seorang siswa baru nih yang sering dihina oleh seniornya karena dianggap lemah atau tidak berani, akhirnya menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian selanjutnya adalah karakternya terbunuh. Nah, maksud dari karakter terbunuh ini apa sih? Senioritas yang penuh tekanan bisa mengubah kepribadian siswa menjadi pasif, tertutup, atau bahkan agresif. Siswa kehilangan jati diri dan menyesuaikan diri sesuai dengan lebih dari kemampuannya atau memaksakan diri secara berlebihan agar diterima oleh lingkungannya. Contohnya seperti seorang siswa yang awalnya itu percaya diri dan bersemangat menjadi murung dan tidak berani berbicara karena dia tuh selalu dikritik oleh seniornya. Kemudian yang ketiga, takut bertemu seseorang.
Nah, siswa yang mengalami perundungan atau pelecehan dari senior bisa mengalami ketakutan berlebihan terhadap individu atau kelompok tertentu. Contohnya misal, seorang siswa kelas 10 yang sering dihukum oleh kakak kelasnya di kantin memilih untuk tidak pergi ke kantin selama jam istirahat karena takut bertemu dengan mereka. Nah, kemudian selanjutnya itu ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, maksud dari PTSD ini, pengalaman traumatis akibat senioritas yang kasar bisa menyebabkan PTSD, di mana korban itu mengalami flashback, kecemasan berlebihan, dan sulit menjalani kehidupan secara normal. Contohnya seperti seorang siswa yang pernah dikunci di kamar mandi oleh seniornya mengalami ketakutan karena setiap kali melihat kamar mandi sekolah atau mendengar suara yang keras, hal itu tuh menyebabkan si korban mengingat pada kejadian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dampak secara fisik. Nah, dampak secara fisik ini ada luka ringan. Beberapa bentuk senioritas dapat berbentuk kekerasan fisik yang ringan seperti dicubit atau dipukul secara pelan atau dijewer. Yang hal tersebut tuh tetap aja menimbulkan cedera meskipun tidak parah gitu. Contohnya seperti seorang siswa baru dipaksa melakukan push up berlebihan oleh seniornya sehingga tangannya itu lecet atau tubuhnya merasa sakit. Kemudian selanjutnya itu luka berat. Nah, senioritas yang melibatkan kekerasan fisik secara serius ini dapat menyebabkan luka berat seperti patah tulang, luka dalam, atau cedera serius lainnya. Contohnya seperti seorang siswa dipukul hingga jatuh dan kepalanya terbentur meja menyebabkan gagal otak ringan yang memerlukan perawatan medis. Kemudian selanjutnya adalah disabilitas. Nah, maksud disabilitas ini apa sih? Dalam kasus ekstrim, senioritas yang melibatkan kekerasan parah itu bisa menyebabkan disabilitas permanen, baik fisik maupun psikologis. Kita pernah nih ya mendengar contoh seperti seorang siswa yang dipukul dengan benda keras oleh seniornya. Meskipun istilahnya mau bercanda ataupun gak sengaja, akhirnya mengalami cedera saraf yang membuatnya itu kesulitan berjalan secara permanen. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan terjadinya disabilitas. Kemudian selanjutnya adalah menyakiti diri sendiri. Nah, korban senioritas yang mengalami tekanan emosional berat mungkin merasa tidak memiliki jalan keluar nih, dan dia tuh merasa rendah diri sehingga mulai melukai dirinya sendiri sebagai bentuk pelampiasan. Contohnya seperti seorang siswa yang selalu dihina dan dikucilkan oleh seniornya itu mulai menggores tangannya dengan menggunakan benda tajam karena merasa tidak berharga. Selanjutnya, nah ini yang bagian yang terakhir ya, yang paling ekstrim, yaitu bunuh diri. Nah, dalam kasus paling tragis, tekanan akibat senioritas yang berlebihan ini bisa menyebabkan siswa tersebut tuh kehilangan harapan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Contohnya seperti seorang siswa yang terus-terusan diintimidasi nih oleh seniornya, baik secara verbal maupun fisik, akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan tersebut. Nah, semoga hal-hal ini bisa diminimalisir oleh kita semua ya. Selanjutnya akan dijelaskan solusi dari dampak senioritas ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan solusi yang kami tawarkan berdasarkan kasus yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Adapun solusi untuk mengantisipasi masalah terkait bullying senioritas yaitu harus adanya 3 elemen penting. Yang pertama, keterlibatan keluarga. Selanjutnya, keterlibatan sekolah atau universitas. Yang ketiga, keterlibatan di dalam masyarakat yang meliputi 1. Peningkatan peran keluarga. Nah, peningkatan peran keluarga ini sangat dipentingkan karena pendidikan moral sejak dini tentu saja didapatkan dari peran atau pendidikan orang tua yang memberikan pendidikan nilai-nilai moral, sehingga nantinya seseorang anak tersebut ataupun seorang mahasiswa akan menjadi pribadi yang lebih empati dan toleransi sejak usia dini.
Selanjutnya, di dalam keluarga harus adanya komunikasi yang terbuka. Apabila sudah menerapkan dan juga mengimplementasikan komunikasi yang terbuka, nantinya ketika anak tersebut menghadapi masalah akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya ataupun saudarinya. Yang ketiga, peran di dalam keluarga tentunya harus memberikan contoh ataupun perilaku positif, baik kita sebagai seorang kakak ataupun ketika kita melihat orang tua kita. Karena pada dasarnya seorang anak akan melihat perilaku dari kedua orang tuanya berdasarkan data observasi ataupun pengamatan yang mereka lihat sehari-hari. Nah, selanjutnya solusi yang kedua yaitu harus adanya peran sekolah ataupun universitas dalam mencegah kekerasan. Yang mana di sini harus adanya penerapan aturan yang tegas yang dilakukan oleh sebuah instansi untuk nantinya mengantisipasi larangan kekerasan dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan itu sendiri. Yang kedua, tentunya di dalam sekolah ataupun universitas harus adanya pendidikan karakter, di mana kurikulum di setiap sekolah ini harus mencakup pendidikan karakter yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap sesama, toleransi, dan juga harus memiliki rasa empati seperti itu. Dan yang paling penting di sini peran sekolah yaitu peran guru sebagai mentor ataupun peran dosen sebagai mentor. Mengapa demikian? Karena guru ataupun dosen harus memahami perannya sebagai figur panutan, dan juga kita sebagai mahasiswa ataupun siswa adalah agent of change ataupun agen perubahan yang harus mampu menghadapi masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu, ketika kita kurang mampu untuk mengantisipasi diri, kurang mampu untuk menghadapi permasalahan yang ada di diri kita sendiri, peran seorang guru ataupun peran tenaga pendidik untuk mendorong motivasi kita ke arah yang lebih baik ini sangat penting. Karena dengan adanya peran guru tentu akan mendeteksi tanda-tanda perilaku penyimpangan di antara siswa ataupun mahasiswanya untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat ke depannya. Selanjutnya, elemen penting yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Nah, mengapa demikian? Karena masyarakat ini memiliki peran yang penting dalam membentuk norma-norma sosial yang mempengaruhi perilaku seseorang itu sendiri. Misalnya, sosialisasi nilai-nilai positif. Mengapa demikian? Karena masyarakat tentu harus mendukung penyebaran nilai-nilai positif seperti saling menghormati dan kerjasama melalui kegiatan-kegiatan sosial yang kerap kita temui seperti bakti sosial, bersih-bersih bersama, dan lainnya. Kemudian juga di dalam masyarakat tentunya kita harus aware terhadap pelaporan kasus kekerasan. Masyarakat tentunya harus aktif untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan kepada pihak berwenang seperti sekolah ataupun lembaga perlindungan anak. Selain itu, harus adanya kolaborasi antara masyarakat dengan sekolah. Mengapa demikian? Karena masyarakat ini dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan seminar ataupun lokakarya tentang pencegahan kekerasan dan pendidikan karakter. Dan yang paling penting juga yaitu harus adanya penegakan hukum dan perlindungan anak. Nah, tentu saja di sini peran pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, karena pemerintah tentu berhak untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan. Di mana selain itu juga ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga lembaga terkait yang memang sudah memiliki kewenangan yang lebih untuk nantinya menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Nah, tadi ketiga elemen-elemen penting yang kami tawarkan untuk solusi terkait kasus yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mari bersama hentikan kekerasan senioritas di lingkungan pendidikan. Jadilah agen perubahan dengan menciptakan lingkungan yang aman.